Halo semuanya, balik lagi di Mas Momon Channel. Kurang seru nih openingnya nih, nggak ada Kurang yang seru lain. ya, ya emang sih aku orangnya nggak seru sih. Hari ini kita mau unboxing apa lagi, Mas? Nggak unboxing hari ini. Aku udah capek main game, main gitar capek, main game capek. Sekarang bikin podcast aja lah. Gila, main beli alat 5 juta main sekali pakai dong ya. Iya emang kayak gitu, kebiasaanku kayak gitu. Ya beli barang, bosen buang. Yang penting buat konten itu kalau udah dijual lagi belum di Tokopedia? Masih belum laku nih. Masih belum laku. Hari ini kita mau ngapain nih, Bro? Oke, jadi kali ini aku mau bikin podcast gitu. Jadi aku bikin sebuah video, sebuah podcast buat temen-temen yang masih SMA, yang kelas 2, kelas 3, yang entar bingung mau kuliah apa, yang masih bingung mau masuk jurusan apa. Jadi gitu. teman-teman yang masih galau nih, anak-anak SMA ya. Tapi kan sekarang SMA nggak ada ujian, Teh. Iya sih, karena corona. Tapi Iya, nggak tahu nggak ada ntar corona. tahun depan gimana. Kira-kira besok tesnya masuk kampus gimana mereka ya? Nah itu dia, bingung juga ya gimana ya. Nggak ada ini ya, nggak ada ujian apa dulu namanya kalau ujian masuk kampus tuh. Kan Tes pakai gitu nem ya? Iya. Zaman kita pakai nem. Iya benar. Kalau mereka nih udah ujian enak banget di rumah. Nah, Iya. waktu-waktu di rumah ini dipakai buat mikir cari kampus yang cocok ya harusnya. Nah benar banget, itu dia. Di rumah kan nggak apa udah nggak sekolah nontonin channel Mas Momo. Iya, nonton gitu. channel ini aja biar makin banyak yang subscribe. Iya. Tapi kalau nggak suka juga nggak apa-apa sih, biasa aja. Aku Ini nggak ada AdSense-nya nggak sih? nggak ada. Masih belum, masih santai Ditonton aja. belum ada AdSense-nya. Iya, jadi ini udah niat banget kita bikin ya. Oke. Jadi ini episode pertama podcast ya. Entar kedepannya ada podcast, ada yang bicarain tentang jurusan lain, ada ekonomi, ada akuntansi, psikologi, macam-macam lah. Khusus episode ini aku mau bahas tentang jurusan hukum, fakultas hukum. Boleh. Oke. Gimana nih? Apa yang Iya. ditanyain Mas Momon nih? Jadi Mas ini- Momon ini kan anak hukum juga, kenapa nanya ke saya? Iya, tapi kan kalau aku yang ngomong sendirian kan gak asik, kayak curhat sendirian. Biar lebih objektif kali ya. Ya benar. Oke, siap. Jadi di sebelahku udah ada alumni ya, alumni Fakultas Hukum Atmajaya. Angkatan 2014. Oke siap. Langsung aja ya. Jadi dari kapan punya cita-cita, punya keinginan buat masuk Fakultas Hukum? Apakah dari kecil atau baru aja pas SMA? Sebelumnya kenalan dulu kali ya, kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Oke siap. Jadi background pendidikan, nama biasanya saya ya di sini. Aku. For aku ya, Aku. aku. Oke, nama aku Krisna. Imut banget. Atau nama kakak? Nama anjing. Nama kakak. Nama saya Krisna, background SMA tuh jurusan IPA. Oh IPA. IPA aslinya Oke. IPA sampah, tau kan? IPA sampah. Iya. Murid iya. 40 ranking 37. Kok sama ya? Jadi sebenarnya salah jurusannya tuh SMA, bukan kuliah. Oh iya. Benar. Iya. Background SMA IPA, kuliah masuknya ke hukum. Sebenarnya nggak ada keinginan khusus sih masuk hukum nih. Cuma kayaknya fakultasnya kayak nyaman gitu ya. Nyaman. Kayaknya nyantai. Oh. Kayaknya lebih ke arah situ, kayak mau menikmati masa muda Mas Momon. Nggak pengen belajar serius. Dan juga hukum gak ada matematika. Iya betul. Itu yang penting ya. Anak IPA, fisika, kimia, MTK remedial terus. Wah. Ini hukum remedialnya apa? Remedialnya paling kita apa sih paling susah kuliah hukum tuh? Apa yang gak ada juga, gak ada yang susah. Iya paling yang itu yang apa Pak. Oh jangan sebut Oh, iya. disensor ya. Disensor Disensor ya. gak apa-apa, Kita nama satu dosen. alma mater. Satu alma mater kami. Oh, iya, satu alma Anak mater. hukum, Fakultas Hukum Atmajaya. Ujai. Ujai. Anjay. Oke. Jadi nggak ada keinginan awal ya, mungkin ada yang dari SMA, aku pengen jadi pengacara nih makanya aku masuk hukum gitu ya. Enggak, sebenarnya background teman-teman juga keluarga nggak ada yang dari hukum. Rata-rata background keluarga besar tuh guru, malah pendidikan. Oh guru. Iya, terus kalau teman-teman kan di background saya dari dulu tinggalnya SMA di daerah Tangerang. Terus lingkungan sekolahnya swasta Katolik gitu. Jadi rata-rata teman-teman yang cokin-cokin gitu ya, sipit-sipit. Rata-rata malah jualan. Oh. Background keluarga mereka rata-rata jualan, karena dari teman-teman jualan malah nggak ada yang masuk hukum kayaknya. Iya. Jadi kayak
Gak ada lah dari pengaruh dari keluarga, dari teman-teman buat masuk hukum, gak ada sama Nggak sekali. ada, soalnya kalau dari teman-teman SMA rata-rata masuknya BINUS, UMN. Ya pokoknya kampus seputaran Tangerang lah. Iya. Makanya ini iya. pengen ke Jogja, pengen memulai lembar hidup baru, bro. Oke. Jadi ada ekspektasi nggak sih sebelum masuk kuliah hukum tuh gimana? Nggak ada, Nggak blank ada. sama sekali. Ekspektasi nggak ada sama sekali. Jadi ini daftar kuliah apa ya, hukum asik nih, kayak gitu doang ya? Iya sebenarnya daftar tuh dulu daftar di Sanata Dharma sempet psikologi, Oh. daftar di UMN, DKV pernah. Cuma yang paling penerimaannya awal hukum ya udah diambil daripada pusing. Yang penting kan kalau dulu momen-momen kayak sekarang nih habis lulus SMA itu ya, kita bikin podcast bulan April lah ya. Iya. Nah, momen-momen habis lulus SMA tuh masih banyak yang kalau kita dulu udah nyari kampus kan. Udah dari semester 1 udah ada edufair atau Iya. apa. Nah, pengennya tuh begitu apa udah nggak bingung kampus lagi lah, yang paling cepet nerima gimana. Oh gitu aja ya. Ini dari tadi ngomong boleh diminum nggak? Boleh. Ini apa ini? Ini adalah hal yang harus kita hormati di sini. Ini resep turun temurun Terus ya, temurun. lokal. Iya. Lokal. Sebentar. Iya, siap. Minum. Habis Jumat tadi. Ya. Jadi kan masuk fakultas hukum nggak ada rencana, nggak ada ekspektasi, masuk udah. Udah. Gimana sih rasanya kuliah di fakultas hukum? Kuliah di fakultas hukum tuh sebenarnya kayak naik roller coaster gitu loh. Naik roller coaster. Iya. Gimana tuh? Analoginya gimana naik roller coaster? Kayak awal tuh kayak menegangkan awal pertama kali masuk kuliah gitu. Masuk kuliah tegang nih, ini mata kuliahnya susah atau enggak, teman-temannya gimana? Karena background saya kan dari Tangerang, jadi nggak ada teman-teman dari Jogja kan. Satu kampus, satu SMA yang masuk Atma Jaya kayak paling cuma 3-4 orang dari teman SMA. Oh, dan itu nggak dihukum ya? Ada Enggak, nyebar. bisa, fakultasnya? nyebar. Oke. Nah, kalau tahu di Jogja yang Babarsari rata-rata ya. Nah ini hukum sendirian kayak tegang nih, gimana nih ketemu teman-teman kayak gimana. Nah pilihnya kebetulan kita di Atma Jaya Jogja. Terus kan kalau di Jogja ini kan rata-rata banyak pendatang kan, jadi multikultural tuh nyampur dapet banget. Bener banget. Dapet banget kalau kuliah di Jogja tuh. Iya. Temen tuh beda-beda ya nggak? Iya, aku aja ya kuliah di sini satu kelas orang Jogja asli itu 4 orang. Iya pasti sisanya kita nyebar satu Indonesia tuh ada kalau di Atma Jaya. Benar. Itu yang nggak didapetin di kampus lain. Weh, Yogyakarta. Iya. Tapi emang bener Besok ya? logo Atma ada di sini ya? Ada di sini Atma Jaya Yogyakarta, melayani dalam terang kebenaran. Dalam cahaya kebenaran, kebenaran. baru sidang Mas Momon. Iya. Tadi sampai mana kita ngobrol? Gitu loh. Jadi emang bener sih Ajang bilang Jogja itu Indonesia kecil. Iya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada. Iya karena kota semua. pendidikan Kota kali pendidikan, ya. kota pelajar. Jadi iklim pendidikan di sini enak banget sih sebenarnya. Iya, bener banget sih. Emang semua orang tuh, orang-orang sekitar juga tahu mahasiswa gitu ya. Iya tapi ya pasti ada plus minusnya dibanding daerah lain. Iya kan. benar, tetap aja. Iya gitu. Apa aja nih sukanya belajar di Fakultas Hukum? Kalau suka mata kuliah sih, pelajaran sih nggak terlalu suka sih. Tapi kan belajar nggak cuma di kelas ya. Iya benar. Ketemu temen yang tadi kayak kita ngomong beda daerah itu juga belajar tau. Belajar budaya mereka gimana. Iya. Buat saya yang dari Tangerang tuh kan background lingkungan gitu-gitu aja. Iya sih. Pinggiran Jakarta tuh kan model kehidupannya sumpek banget kan. Terus budaya juga nggak banyak. Orang cuma mikirinnya kerja, ya pokoknya mikirin duit aja tiap hari kan. Ini sambil diminum nggak apa-apa. Tadi kan udah. Nanti kita terbang. Nggak apa-apa. Supaya semakin mantep video ini kan. 2 jam tembus nih video. Nah iya, paling ya lebih serunya sih sebenarnya belajar sama temen itu yang malah ya kalau sekarang kalau kita mau belajar hukum di buku ada lah, kalau kepepet-pepet nggak punya biaya buat kuliah ya. Iya. Sebenarnya kalau dari mata kuliah dosen juga tapi bagus sih di Atma sih. Sebenarnya pendidikan bagus Atma. Oh iya. Alma mater. Iya, Atma Jaya. Iya. Tapi ini nggak di-endorse Atma ya? Belum. Belum. Besok kalau kita satu hari satu alma mater,
sebulan ada 30 di endorse. Mungkin aja ya. Iya. Oke. Jadi tolong ya Atma Jaya ya. Aku di sini alumnimu loh. Iya. Kita lagi promosi loh. Apa tuh Iya. agen promosi kita yang di Babarsari tuh? Yang Bersari. Ada kan? Ada. Yang mahasiswa yang ke SMA. Oh, yang ya Promosi kampus. Iya, promotor-promotor. Ini lebih efektif. Iya, ini lebih efektif promosi. Iya. Daripada kalian beliin tiket pesawat mahasiswa ke kota ini, mending di sini aja Mending promosi. kasih kita aja dananya. Iya, betul ya. Buat beli mic lah. Beli mic, Ini modal beli- sendiri 70.000 besok members nih. Beli kamera, ini kamera temen. Iya. Ini Ya, di kamera sini temen. Ya display- tolonglah bantuannya lah. Wakil dekan apa dekan kita lah. Dekan kita Bu Sari. Bu Sari, tolong Bu Sari Murti ya. Bisa dimengerti Bu Sari Iya. ya. Jadi disclaimer aja, aku nggak ada modal sama sekali ya di sini ya. Ini kamera punya temen, ruangan juga punya temen ya. Oke. Terus lanjut ya. Ya, jadi Ada nggak gimana? dukanya kuliah di Fakultas Hukum? Duka kuliah. Ya paling kalau duka mah standar lah sama kampus-kampus, sama yang namanya belajar. Pasti ya kayak gitu-gitu aja lah, ngerjain tugas banyak ya, rata-rata aja sih. Oh, berarti kurang lebih aja Normal sama lah. normal kayak fakultas-fakultas lain, kurang lebih aja ya Nggak, sama. ya fakultas lain karena kebetulan aku lagi kuliah juga nih, lanjut studi nih ekonomi. Lebih nyantai hukum bro. Hidup hukum bro. Jadi buat perbandingan lebih santai hukum daripada ekonomi ya. Iya kan, sekarang baru ngalamin sih, baru semester kan. Tapi emang sih yang aku juga kan fakultas hukum juga, mau lulus nih bentar lagi, udah sidang ya, siap. Wisuda online mas. Wisuda online. Jadi emang di fakultas hukum tuh lebih enak sih, lebih santai gitu ya. Yang aku rasain loh. Ya mungkin di fakultas lain juga bisa santai, tapi mungkin kita nggak mampu kali ya. Iya kali. Mungkin kita cuma mampu di fakultas hukum. Enggak, tapi fakultasnya bagus kok. Masa depannya cerah ya. Iya, emang bagus. Iya. Iya pastilah Atma Jaya. Atma Atma Jaya. Jaya. Endorse. Please endorse. Oke. Gini nih. Terus kalau sama satu lagi gimana? yang enak, yang sukanya ya. Sukanya. Justru kalau ngomongin duka dikit lah. Oke. Duka dikit ya paling ya. Kalau dukanya tuh paling kalau ada teman nih udah lulus kayak gini tiba-tiba datang MLM. Ngalamin udah. Ngalamin. Kan? Ada tuh. Sukanya tuh ya tadi kayak belajar sama teman-teman beda daerah. Itu keren banget sih. Harus Iya sih. pelajarin daerah-daerah lain. Kita punya relasi jadi satu Indonesia tuh temen semua. Iya benar banget. Bener kan? Bener banget. Coba sebutin teman dari Papua sampai Sumatera ada kan? Ada. Dari Atma Jaya. Tiap pulau ada. Tiap pulau Dari ada. Sumatera pasti ada. Kalimantan apalagi. Jawa iyalah. Iya, Jawa. Sulawesi ada. Maluku, Papua, Ada. Bali banyak banget juga Iya, di fakultas itu hukum. kita belajar dari teman-teman situ. Terus Iya. juga sukanya Jogja makanan juga relatif murah coy. Relatif murah. Kos juga masih relatif murah. Iya benar banget. Siap. Ya, di sensor. Di sensor. Di sensor. Gak apa-apa. Ngomong bebas. Ntar sensornya ada. Ada lembaga sensor YouTube di sini ya. Lembaga sensor Mas Momon. Oke. Jadi ini buat informasi buat teman-teman juga ya. Kalau kan bicara kuliah tuh pasti kayak udah mulai bicara masa depan ya. Iya. Kalau seorang kuliah di fakultas hukum tuh bisa kemana aja sih? Ini baru ngomongin pokok pembahasan penting kayaknya nih ya. Iya. Dari tadi kita nggak jelas ngomong apa. Iya, nggak apa-apa. Baru ini penting ya. Ini penting. Fakultas hukum tuh bisa kemana aja, pasti bisa kemana aja. Hampir bisa kemana aja lah. Karena setiap lini bisnis, lini apapun lah yang kita lakuin, bangun tempat pasti ada izinnya. Bangun perusahaan ada izinnya, bikin perjanjian. Itu kayak kemana-mana, kayak mungkin mirip manajemen kali ya. Di setiap usaha, di setiap lini itu pasti ada yang mengatur. Benar. Bener kan? Hukum ada di apa aja? Coba ngomongin apa? Udara. Iya ada. Tanah ada. Bisa kemana-mana lah. Apalagi negara kita negara hukum. Ya. Iya kan, negara hukum semuanya diatur sama hukum ya. Iya, diatur sama hukum. Iya, Peluang kalau serius di hukum, peluang kerjanya pasti banyak lah, nggak usah takut. Soalnya dari kita lahir sampai kita mati tuh diatur dalam hukum. Iya, semua dicatat loh. Itu asiknya hukum tuh di situ. Segala aspek kehidupan kita dari lahir, dari sebelum lahir pun udah dijamin oleh HAM bagi hukum. Iya benar. Iya benar kan.
sampai kita meninggal juga. Sampai proses kita mau dibuat itu juga ada aturan. Ada aturannya, nggak boleh nggak boleh tiba-tiba bikin kan nggak bisa. Iya. Ya bisa aja sih. Ya bisa sih ya. Cuma undang-undangnya kan nggak ada ya. Iya aturannya harus susah. menikah dulu lah. Ya harus menikah dulu. Benar. Ya soalnya kan kalau anak dilahirkan tanpa apa sih namanya? Tanpa ayah. Tanpa status pernikahan gitu orang tuanya nikah. Kalau nggak salah ininya aturan warisnya juga beda kan. Dia nggak nanti di surat aktenya cuma dilahirkan dari seorang ibu. Seorang kan? ibu benar. Iya itu kan juga. Iya tapi yang aku tahu sih kalau dari sekarang ya kalau dilahirkan tanpa perkawinan, misalnya pengen di aktanya ada bapaknya tuh bisa dibuktikan dengan tes DNA. Iya. Sekarang kan udah semakin canggih. Iya bisa lah tapi Bisa. teknisnya nanti pasti banyak lah ya. Iya pasti banyak yang diurus, Iya, pasti tes banyak. lagi. Nggak tahu di Indonesia bisa apa nggak tes DNA ya atau harus ke Singapura Iya, gitu. Mas Momon tapi sebenarnya yang kita pingin kasih tahu ke teman-teman yang SMA nih apa sih sebenarnya tentang hukum nih apa? Supaya kita kan intinya mau bikin podcast supaya mereka punya pandangan kan. Lagi masa liburan ini mereka punya pandangan tentang fakultas hukum. Kira-kira apa yang mau kita kasih tahu ke mereka? Sebenarnya awal aku pengen bikin podcast ini sih gini. Aku ingat dulu pas aku SMA ya, pas udah kelas 3 aku tuh bingung pengen kuliah apa. Aku pertama daftar psikologi. Sama aja. Daftar psikologi. Masuknya ekonomi akuntansi. Di mana daftar? Di Sadar. Sama juga. Tapi aku nggak masuk ekonominya, cuma daftar di psikologi sama sastra Inggris. Oh. Iya, jadi dulu pas pas masih SMA bingung aku mau kuliah apa sih ya. Sebenarnya aku juga sih masuk kuliah hukum tuh kayak coba-coba ya udahlah yang penting kuliah dulu. Iya. Gitu aja. Nah, jadi dengan adanya podcast ini aku harap sih bisa bantu teman-teman yang lain yang pada bingung, aku nih pengen kuliah apa sih. Makanya kedepannya bakalan ada itu sih jurusan-jurusan lain. Mungkin harusnya yang didatengin tuh orang praktisi. Sebenarnya mahasiswa juga praktisi, dia ngerasain gimana rasanya kuliah di fakultas iya tersebut. Iya sih bener sih, masih ngerasain. Soalnya kan kebetulan saya kan nggak ngejalanin di bidang hukum. Setelah lulus. Iya. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting kan udah pernah ngerasain dari awal sampai akhir gimana. Udah ngerasain. Kira-kira dulu Mas Momon nih ya, pas lagi pertama kali mau masuk kuliah hukum, apa sih? Udah ada gambaran belum sih sebenarnya habis lulus tuh mau ngapain? Sekarang kan baru mau lulus nih, balik tanya dong. Iya, udah bentar lagi megang gelar dong. Oke, ya benar-benar. Jadi mau dipakai apa gelarnya? Awal tuh sama sih. Aku bener-bener nggak ada gambaran sama kuliah hukum, nggak ada rencana, nggak ada persiapan sama sekali buat masuk hukum. Nah, pas udah masuk fakultas hukum kok kayak, kayaknya asik nih, kayak hukum nih kayak jalan hidup gitu. Aduh, anjir gitu banget. Apalagi gimana ceritanya itu? Ceritakan dong ke teman-teman nih. Kayak apalagi nih pas zaman-zaman matkul PLKH sih, praktek sidang. Yang praktek sidangnya. Nah, iya. Aku kayak ngerasain, asik juga nih kayak bantuin orang yang ada kasus-kasus gitu, aku bisa bantuin mereka. Soalnya aku pernah di fakultas hukum, semua fakultas hukum sih ada namanya mata kuliah praktek. Itu kita pergi ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu aku lihat, aku kayak baru sadar ternyata nggak semua orang di penjara itu adalah orang yang salah. Iya, bener banget. Jadi ada satu kasus yang pas aku ke pengadilan ya, ada satu kasus yang menyeret seseorang itu, padahal dia nggak salah. Tapi karena hukum, karena gimana ya? Tapi berdasarkan putusan pengadilan dia bersalah. Iya, karena keadaan dia bersalah, padahal dia 100% nggak salah, tapi dia harus menerima hukuman. Nah, di situ kayak muncul, kayaknya bisa nih kalau aku bantu seseorang gitu ya, yang nggak punya, yang nggak salah, yang nggak, sebenarnya dia nggak salah, tapi karena sebuah kondisi dia menjadi salah. Atau nggak, paling nggak kita bisa meringankan orang kali ya. Nah, lebih ke situ ya. Mungkin kalau putusan salah atau enggak kan pasti balik lagi ke hakim kan. Benar. Iya. Terus semakin kesini udah beda lagi ceritanya. Gimana tuh? Sekarang masih pengen nggak ngelanjutin cita-cita itu waktu ngelihat pertama kali di persidangan? Masih pengen nggak jadi advokat? Takut sih, lebih ketakut. Aku mikirnya kayak banyak banget masalah jadi advokat nih ya. Kita tuh berhadapan sama lawan-lawan
lawyer yang nggak kita ketahui Iya, gitu. bener sih. Makanya teman-teman kalau pengen bener-bener masuk fakultas hukum, ada waktu sekarang mending dipelajarin dulu kali ya. Iya, Jadi nggak benar. kayak kita berdua nih datang tapi nggak ngerti apa-apa. Iya. Bener dong. Benar-benar. Jadi ini di Fakultas Hukum ya di Atmajaya ya. Ada 5 cabang. Ada hukum bisnis. Penjurusannya ya. Penjurusannya. Itu dipilih nanti pas semester 6 ya kalau nggak salah. Atau 5. ya, sekitar itu. Jadi ada hukum bisnis, hukum pidana, hukum internasional, tata negara sama apa ya? Apa itu aja? Apa? Bisnis. Bisnis, pidana, tata negara sama internasional. Perdata belum masuk. Bisnis. Oh iya, Bisnis. perdata. Oh berarti 4. Nah, Dulu jadi ada sosial kayaknya. tapi udah dihapusin kalau di Atmajaya, nggak tahu di kampus lain mungkin masih ada atau enggak. Sebenarnya itu basicnya sih cuma ini doang ya, penjurusan, tapi nanti pas lagi kita gelarnya tetap SH sih. Iya, tapi SH sama aja. Iya, cuma apa ya? Ya ini konsentrasi khususnya aja. Iya, kita mau fokus di mana nanti. Dan Dulu Mas Maman ngambil apa? dulu sama lagi berubah-ubah. Awalnya pengen tata negara. Galau ya, orangnya galau. Galau banget. Galau, nggak punya pendirian. Emang gak punya pendirian. Gemini sejati. Gak punya pendirian. Awal masuk pengen HTN, kayaknya asik nih HTN. Terus pas ikut PLK, oh pengen pengacara nih kayaknya. Iya, pidana. Terus udah selesai itu hukum bisnis. Hukum bisnis. Iya, hukum bisnis. Ada rencana mau bangun bisnis kah? Nah, itu dia, ada. Pengen ada rencana. Jadi sebenarnya nggak kepake juga sih. Ya Nggak kepake dong. juga pasti nanti. kepake. Iya. Kita bikin perjanjian, bikin CV segala macam, ilmu kepake. Benar, Hukum kan benar. kita balik lagi ngomong yang di awal tadi. Hukum kan ada di semua lini. Betul banget. Iya, jadi Betul kayak banget. buat kita yang dulu nggak punya cita-cita terus baru menemukan jati diri mau jadi apa, Bisa. kepake ilmu hukum kita. Bisa. Mungkin besok bisa ide Mas Momon. Ide ini teman-teman yang di bidang hukum atau bidang apapun yang udah ngejalanin karir kayaknya lebih seru deh. Jadi mungkin dia bisa ngasih insight ke teman-teman di rumah SMA, teman-teman baru lulus, serunya kerja di dunia hukum. Iya. Biar bikin semangat. Iya. Misal kayak kita gagal belum kepake ilmu kita. Iya, gak kepake. Tapi mungkin pasti kedepannya kepake sih. Misalnya kita mau bisnis ya, orang mau bisnis nggak ada salahnya kuliah hukum. Ada pondasi hukumnya. Ada pondasi hukum bagus. Gimana bikin perusahaan tuh bentuknya bisa CV, firma, PT. Ya, jadi itu konsultan diajarin. kayak gitu kan. Nah, Ya, bener banget. Bisa jadi kita dalam melangkah bisnis lebih gampang sih. Kebetulan kan aku juga akhirnya kan juga sama, dulu dari hukum nggak jelas, terus sekarang ngejalanin usaha, akhirnya ya nggak ada salahnya ngambil ekonomi, malah makin mantep pondasinya. Iya, bener banget. Iya, jadi bisa sebenarnya tetap kepake. Iya, bisa banget. Hukum jurusan hukum nih jurusan yang lumayan fleksibel sih ya. Fleksibel. Ya tapi zaman sekarang sih karena teknologi orang bisa kemana-mana sih. Iya sih, benar. Bisa yang dari olahraga bisa jadi chef, Iya kan? Juga sih. Lagian sekarang kalau ngomongin sesuai nggak ada orang salah jurusan. Bener. Yang ada orang nyesel ngambil jurusan itu terus nggak mau ngelanjutin. Jadi kenanya salah itu. jurusan. Padahal Itu. kita jalanin aja. Iya, yang penting jalanin aja. Bego nggak apa-apa. Yang penting lanjut aja sih. Apalagi kalau misalkan kayak kita masih dibayain orang tua ya, tanggung jawab sama orang tua lah. Udah nggak ada lah istilah salah jurusan, masih syukur dibiayain ya. Nah, itu juga tips buat temen-temen nih. Misalnya sekarang masih SMA, terus kuliah, terus kayak kepikiran kayaknya aku salah jurusan. Bukan salah jurusan. Dalam berproses kayak mengeluh capek. Wajar dan itu kalau kamu memang dari awalnya mental kayak gitu, mau masuk fakultas mana pun pasti bakal ngerasa salah jurusan. Iya sih. Karena beban di setiap fakultas sama aja. Ya kan, bener kan? Bener banget. Dulu ngerasa pengen belajar ilmu peternakan, sekolah ilmu peternakan, terus kok kayak gini ya, kayaknya aku salah jurusan. Enggak lah, persetan lah kayak gitu. Bener. Jadi mending dijalanin aja yang sudah ada gitu. Diyakinin, terus dijalanin. belum tentu juga apa yang kamu misalkan kuliah hukum terus nanti pasti jadi lawyer, jadi enggak. Banyak teman kita yang enggak jadi, iya kan, banyak banget di dunia perbankan, dunia bisnis, apalah semua banyak kan, macem-macem gitu. Jadi bukan jadi patokan kalau misalkan kamu pingin jadi apa ya, chef sekalipun
background hukum juga bisa aja dilanjutin, jangan ngomong salah jurusan. Iya bisa juga. Iya, sambil belajar kan bisa. Apalagi hukum kan slow. Iya hukum. Hukum kayaknya sih emang bener sih salah satu jurusan yang slow banget. Nyantai. Apalagi di Atmajaya ya. Iya. Atmajaya memang terbaik lah. Biayanya juga terjangkau. Fasilitas banyak. Dosen bagus banget deh. Tapi bener banget sih. Apalagi biaya hidup di sini enak. Nah, gitu dia. Angkringan banyak, burjo banyak. Iya. Bener banget. Dan jajanan depan Atmajaya itu enak. Atmajaya Hukum. Iya. Enak Batagornya enak. Banyak jajanannya. Jadi mungkin buat yang jual batagor depan Atmajaya Hukum bisa endorse ke sini ya. Ini udah kami sebut loh ini. Ya. Enggak apa-apa deh batagor kirim aja ke sini kan. Ini kita ngomong-ngomong dibikin 1 part atau 2 part konten nih. Kayak lama banget deh. Enggak apa-apa 1 part aja. 1 part aja. Bosen. Iya, bosen, tapi ya terserah aja kalau pengen, mungkin ada yang suka sama bahasannya. Ya, di wajah dimaklumin lah, ini podcast pertama kali podcast kita. Pertama. Niatnya baik, pengen cerita tentang Fakultas Hukum, tapi kalau pas lagi kejadiannya kemana-mana ya mohon maaf. Jadi intinya itu aja sih. Ini lebih ke buat anak-anak kayak sok dewasa, teman-teman yang masih di yang SMA. baru lulus SMA ya. Baru lulus atau mungkin misalnya udah lulus SMA tapi kayak masih nganggur, bingung pengen kuliah apa. Iya. Bisa lah. Mungkin biar kedepannya juga membantu teman-teman kalau ada pertanyaan kali ya, biar kita ngomong juga lebih terarah. Apa sih yang dirisauin sama kalian? Gitu. Iya benar banget. Apa sih yang dirisauin kalian, terus nanti bisa kontak Instagramnya Mas Momon di sini. Ada, ntar aku kasih linknya, ada siap. Di atas ya, nanti di kayak di komen gitu lah, biar kita ngejawab juga ada rundownnya gitu ya. Iya benar. Mungkin ada yang mau komen tapi request jurusan apa, ntar aku hadirin di sini. Ya betul. Demi kalian. Terus aku jurusan apa sama apa yang ingin ditanyakan. Iya bisa. Mungkin kalau ngomong lebih detail ke biaya mata kuliah itu mungkin lebih teknis lagi kan. Bisa juga sih. Bisa. Langsung kami bilang di sini buka-bukaan soal biaya juga nggak apa-apa. Betul. Iya. Tapi ya biaya saat ini atau saat yang kita jalanin. Iya. Pasti kan inflasi. Inflasi, kenaikan. Udah gitu aja Mas Momen. Oke gitu aja ya. Masih ada yang mau dipertanyakan? Mungkin cukup aja ya. Cukup Asik ya. Banget sih ngomong sama Mas Krisna ini. Ini temen kampus aku. Yoi, siap. Instagramnya ada di bawah ya, ntar aku masukin yang mau kenalan. Siap. Oke. Tindernya? Tinder Tantan gak usah. Gak main Tantan loh. Beneran seriusan gak main Tantan. Oke, gitu aja ya. Dadah semua. Yo.